Halo Tribuners, apa kabar Anda? Sedang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Ambon hari ini, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Juru parkir terlihat beroperasi di area parkir depan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Ambon, Jalan Rijali, Kelurahan Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kamis 22 Januari 2026. Meski keberadaan juru parkir di kawasan layanan publik pemerintah dimungkinkan, namun seharusnya dilengkapi dengan izin resmi dan atribut sesuai ketentuan. Namun, kondisi tersebut tidak terlihat di area parkir depan kantor Disdukcapil Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com, juru parkir yang beroperasi di lokasi tersebut tidak menggunakan atribut resmi seperti kartu identitas, rompi, maupun peluit. Meski demikian, mereka tetap memandu kendaraan yang masuk dan keluar area parkir. Sejumlah pengendara pun terlihat memberikan uang sebagai bentuk penggunaan jasa parkir. Saat dikonfirmasi, salah seorang juru parkir bernama Willy Sahetapi mengaku keberadaan mereka telah mendapatkan izin dari pihak Disdukcapil Kota Ambon, meski tidak dilengkapi atribut resmi. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan sikap pemerintah Kota Ambon yang secara tegas menolak praktik pungutan liar di ruang publik. Wali Kota Ambon Badawin Watimena sebelumnya menegaskan tidak boleh ada pihak atau kelompok yang merasa memiliki kuasa atas ruang publik. Wali Kota juga mengkritik pola penertiban yang dinilai hanya bersifat sementara, sehingga pelanggaran serupa terus berulang dari tahun ke tahun. Situasi di ruang publik yang dinilai meresahkan masyarakat ini diharapkan dapat segera ditangani secara serius dan berkelanjutan oleh pemerintah Kota Ambon. Kegiatan Jumat Bersih. Bapak Ibu sekalian yang Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah menggelar apel pagi dalam rangka kerja bakti Jumat yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN lingkup Pemda. Apel pagi dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, mewakili Bupati Zulkarnain Awad Amir. Diikuti oleh seluruh ASN yang mengenakan pakaian bebas rapi, apel berlangsung di halaman kantor Bupati Maluku Tengah, tepat di Jalan Geser, Kelurahan Namayelo, Kota Masohi, Jumat 23 Januari 2026. Mewakili Bupati, Sekda Rakib Sahubawa mengimbau agar para ASN tetap menjaga lingkungan kerja yang bersih. Menurutnya, kebersihan ialah cerminan martabat ASN. Rakib Sahubawa menyampaikan, Jumat Bersih adalah kesadaran bahwa pemerintahan yang baik dimulai dari hal-hal yang paling dekat dan paling sederhana. Lingkungan kerja yang tertib, bersih, serta nyaman akan lahir ketertiban dan lahirlah disiplin. Dari disiplin akan lahir komitmen serta kinerja yang membanggakan.
Ia menyatakan lingkungan yang tertata mencerminkan lingkungan baik. Pada kesempatan tersebut, ia juga menyelipkan sejumlah arahan Bupati. Pertama, menjadikan Jumat Bersih sebagai gerakan kolektif. Setiap OPD diminta melibatkan seluruh pegawai untuk bekerja. Kedua, memastikan kebersihan area perkantoran mulai dari halaman, saluran drainase, ruang pelayanan, toilet, dan titik-titik rawan sampah juga harus dibersihkan secara menyeluruh. Selain Bupati, mengajak semua ASN menerapkan rasa memiliki terhadap lingkungan kerja. Sekda mengimbau agar ASN jangan menunggu petugas kebersihan. Kegiatan Jumat Bersih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Bupati berharap bahwa Jumat Bersih kita semua bisa menghadiri apel pagi dalam rangka Jumat Bersih dengan penuh harapan, semangat, dan tertib. Pada kesempatan ini sebelum saya melanjutkan arahan, saya ingin menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Pak Bupati dan Pak Wakil. Kepada pembina apel. Untuk seluruh OPD mohon perhatian, sampah dari lokasi kerja bakti tolong dikumpulkan pada kantong sampah karena akan mohon izin Bapak Ibu untuk seluruh OPD. Iya, kebetulan. Dalam waktu dekat akan ada perbaikan dermaga Amahai atau yang dikenal dengan Pelabuhan Indah Marina di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Perbaikan tersebut meliputi mooring bollard atau boulder, alias tempat mengikatkan tali kapal. Pasalnya pelabuhan tambat kapal feri penyeberangan itu minim akan fasilitas pendukung labuh kapal. Kabar perbaikan boulder itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah Nur Ali Nurlete saat dikonfirmasi Tribun Ambon pekan ini, Kamis 22 Januari 2026. Nurlete menyatakan tahun 2026 porsi anggaran untuk perbaikan pelabuhan tersedia. Ia mengaku proses perbaikan akan berlangsung bertahap. Untuk tahun ini ditargetkan pengerjaan 1 ruas boulder. Dikonfirmasi soal fasilitas walkway atau trotoar khusus penumpang, Kadis menyebut belum ada perbaikan di tahun ini. Seperti diketahui, trotoar dan atap penumpang di dalam area pelabuhan begitu memprihatinkan. Sebagaimana pantauan Tribun Ambon, kondisi dermaga Amahai di Jalan Indah Marina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, kian miris. Bagaimana tidak, atap walkway atau jalur penghubung penumpang karatan hingga copot dari rangka penyangga. Panjang walkway diperkirakan 50-an meter bersampingan dengan area jalan utama kendaraan. Bukan hanya itu, sejumlah tiang penyangga juga telah berkarat berpotensi ambruk. Iya, kebetulan Asli sini. asli Maluku Tengah, orang Maluku Tengah. Bagus sih. Ya. Beca.
Dirimu Itu bahasa Inggris, satu kelas Randi. ah Dan diduga tuh. Muhammad Randi. Pedagang Pasar Rakyat Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SPT, meminta pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan fasilitas penunjang di dalam kawasan pasar. Pasalnya, mereka menilai kondisi pasar saat ini tak terurus sejak pertama kali dibangun. Bahkan, berbagai fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, musala hingga kondisi bangunan pasar dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan perbaikan. Mamalan, salah satu pedagang mengatakan ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi pedagang maupun pembeli. Tak hanya soal air bersih, pedagang juga terus mengeluhkan kondisi pasar yang dinilai minim penerangan. Selain air dan listrik, pedagang juga menyoroti belum tersedianya musala yang layak di area pasar. Padahal aktivitas jual beli berlangsung hampir sepanjang hari. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan pembenahan agar Pasar Rakyat Kota Bula bisa menjadi pusat ekonomi yang nyaman, bersih, dan aman. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas